Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita sudah dekat dengan akhir kitab Kisah Para Rasul. Hari ini kita akan mempelajari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-26. Untuk memulai izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Saudara Riyad. Sebuah Tuhan kehormatan. memberkatimu. Juga hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, hari ini kita akan mempelajari bagian dari pasal 26 ayat yang ke-18, tetapi pertama-tama mohon beri kami gagasan tentang isi dari pasal ini. Pasal ini berisi pidato terpanjang Rasul Paulus di kitab Kisah Para Rasul. Ia sedang menyampaikan pembelaan atas kasusnya, dan tentunya tujuan pembelaan ini tidak berkaitan dengan pembenaran diri atau penghukumannya. Karena baik Agripa maupun Festus tidak berotoritas untuk membenarkan atau menghukumnya karena ia sudah membawa kasusnya kepada Kaisar. Namun Festus ingin menulis sebuah laporan pada Kaisar tentang tahanan ini dan kasusnya. Dan ia tidak mengetahui apapun mengenai kasus ini karena ia sedang mendengarkan tentang seseorang yang bernama Yesus yang telah mati seperti telah disebutkan dalam pasal 25. Namun Paulus bersikeras bahwa Yesus hidup. Festus tidak melihat adanya perbedaan antara dia mati atau masih hidup, karena jika Yesus masih hidup, ia pada akhirnya akan mati. Jadi bagi dia tidak ada perbedaannya. Tapi bagaimana ia dapat menulis sebuah laporan pada Kaisar tentang seorang tahanan membawa kasusnya kepadanya, sementara ia tidak tahu bagaimana kasusnya? Jadi ia mengambil kesempatan selama kunjungan Agripa kepadanya dan meminta dia untuk mendengarkan Paulus agar dapat membantu dia menuliskan laporan pada Kaisar. Namun, Paulus memperoleh sebuah visi yang lain. Tuhan memberitahu dia bahwa ia akan menjadi saksi di hadapan raja-raja. Dan ia memandangnya sebagai sebuah kesempatan yang jarang diperoleh yang mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. Untuk bisa berdiri di hadapan seorang raja dan berbicara bukan tentang kasusnya, melainkan tentang kasus tentang raja itu dan keselamatan kekal darinya. Maka ia menangkap kesempatan itu dan banyak berbicara walau ia diterupsi oleh Festus. Karena ia berkata pada awal pasal ini, sebab aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Ini berarti ia berniat untuk membuat pidatonya lebih panjang daripada itu, namun Festus memotong pembicaraannya dengan berkata, engkau gila Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Dan sekali lagi Rasul Paulus menyampaikan tentang kesaksiannya. Untuk kali ketiga, kita membacanya dalam kitab Kisah Para Rasul. Sejarawan rohani menyebutnya dalam pasal 9. Dan Paulus menyebutnya dalam pasal 22 dan dalam pasal yang ke-26. Di seluruh Alkitab kita menemukan kisah yang menarik dan luar biasa ini dicatat sebanyak 7 kali. Jika kita menambahkan apa yang dicatat tentangnya di dalam 1 Korintus 15, Galatia 1, Filipi 3, dan 1 Timotius pasal 1. Baik, namun secara umum itu bukanlah sebuah peristiwa pengadilan. Tidak. Maksud saya, tidak diharapkan bagi dia untuk dijatuhi hukuman atau dibenarkan karena kasusnya Tidak. sudah dibawa kepada Kaisar. Benar. Saya akan membaca ayat 1 sampai 18. Silakan lanjutkan. Pasal ke-26. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau,
Mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu. Aku akan mengasihkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Amin." Saudara Yosef, dalam ayat 3, ia berkata, "Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi." Apakah Agripa benar-benar tahu adat istiadat dan persoalan orang Yahudi? Kemungkinan besar iya, karena kakeknya Herodes Agung adalah seorang Edom tapi kemudian hari ia menjadi seorang Yahudi. Dan tampaknya Agripa dibesarkan dalam lingkungan Yahudi. Dan kemungkinan besar bahwa Paulus sudah muak dengan para wali negeri yang mengadili dia tanpa memiliki pengetahuan yang cukup tentang kasusnya. Felix, wali negeri, mempunyai sedikit pengetahuan seperti sudah kami katakan sebelumnya. Tetapi ia adalah seorang jahat yang hanya peduli akan uang. Jadi dia tidak peduli tentang apakah Allah menampakkan diri kepada Paulus atau tidak dan apakah ada suatu pengharapan bagi bangsa Yahudi. Lalu Festus tidak mengetahui apapun tentang kasusnya karena ia memiliki latar belakang budaya Yunani dan persoalan religius tidaklah menjadi penting bagi dia. Namun Agripa berkebalikan dengan mereka. Ia adalah seorang Yahudi dan tidak asing dengan persoalan ini. Dan kita dapat menyimpulkan dari apa yang Agripa katakan di pasal sebelumnya bahwa ia mengenal baik kekristenan. Karena ketika Festus memberitahu dia bahwa Paulus akan berbicara di hadapannya, ia sangat senang karena ia ingin mendengarkan Paulus. Ia ingin tahu tentang pengajaran yang baru, jalan yang baru, dan apa yang diajarkan orang-orang Kristen. Nama Paulus terkenal sampai ke telinga Raja Agripa, bahkan sebelum ia berjumpa dengannya. Tampaknya di sini bahwa mereka semua ingin mendengar apa yang akan dikatakan oleh Paulus, seolah-olah pengajarannya baru dan tidak diajarkan di masa lalu oleh Kristus, walau biografinya, kepribadiannya, dan ajaran Kristus itu sendiri mungkin telah diketahui oleh para otoritas yang ada di Roma. Apakah yang dikatakan oleh Paulus berbeda dari perkataan yang dikatakan Kristus? Tidak sama sekali, tetapi karena Kristus tidak keluar dari batas-batas tanah suci, tanah Israel atau tanah Palestina, tampaknya namanya tidak menjangkau jauh melebihi batas-batas negara. Namun ketika Roh Kudus turun dan Kristus mengutus murid-murid ke seluruh dunia, ia mulai dikenal secara luas. Yang jauh dan dekat mulai mendengar tentang dia. Dan pada faktanya, sebelum akhir zaman rasuli, seluruh dunia telah mendengarkan Injil. Jadi, Agripa telah mendengar itu. Dan ia ingin mengetahui lebih banyak mengenai pengajaran baru
itu. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali lagi setelah rehat. Kuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Saya punya pertanyaan. Di pasal 26 mengenai apa yang Rasul Paulus katakan kepada Raja Agripa, dan saya merasa ia sedang menyanjung raja ketika ia berkata kepadanya, "Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia, karena hari ini aku di hadapanmu." Ya, Oke, mengapa Paulus berkata kepada Agripa bahwa ia menganggap dirinya beruntung ia bisa membela diri di hadapannya, walau ia sadar akan sifat Agripa dan latar belakangnya? Bukankah itu sanjungan? Bukan, itu bukan sanjungan sama sekali. Ia benar-benar bahagia dan sementara ia sedang berdiri di hadapan Agripa, ada sebuah alasan bagi kegembiraannya, bahwa ia akan berbicara kepada seseorang. Tuhan menyuruh Paulus melakukan itu sebelumnya. Jadi ia senang bisa memperoleh kesempatan untuk berbicara di hadapan raja-raja dan menyuguhkan kekristenan di hadapan mereka. Sampai titik di mana pada akhir pidatonya Agripa berkata kepadanya hampir-hampir saja, "Kau yakinkan aku menjadi orang Kristen?" Ini berarti Paulus tidak menyanjung dia, tapi ia sedang memberikan Injil dengan segenap hatinya. Ketika Festus berkata kepadanya, "Engkau gila, Paulus," ia berkata, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Ia ingin menyelamatkan raja dan ia menganggap dirinya beruntung karena walau belenggu-belenggu, mengikat tangannya, ia sangat bahagia dan senang karena ia penuh dengan Roh Kudus. Maksud Anda alasan kebahagiaan Paulus bukanlah karena ia berdiri di hadapan Agripa, bukan karena ia memperoleh kehormatan untuk bisa berjumpa dengannya, namun karena ia memiliki sebuah kesempatan untuk memberitakan Injil di hadapan orang ini. Tepat sekali, ia sendiri merasa bahagia karena ia penuh dengan Roh Kudus. Dan kesempatan yang Tuhan telah atur bagi dia membuat dia bahkan lebih bahagia karena ia berbicara kepada orang-orang yang mustahil bagi mereka untuk mendengar Injil jika bukan karena kesempatan menyenangkan ini dari sudut pandang Paulus. Dalam pidato Paulus, ia berbicara tentang masa lalunya. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai orang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Mohon beritahu saya cara Paulus dibesarkan dan kelompok Farisi yang paling keras di mana ia bernaung. Paulus tumbuh besar dalam sebuah keluarga yang konservatif. Dan ia berbicara tentang masalah ini dalam Filipi pasal 3 dan menyebut 7 hak istimewa yang jarang ada dalam orang Yahudi manapun. Pertama, ia berasal dari suku Benyamin dan berasal dari bangsa Israel. Ia adalah orang Ibrani asli. Ini berarti bahwa ia bisa berbahasa Ibrani. Ia disunat pada hari ke-8. Selain itu, ia bersemangat dan memegang erat adat istiadat dan pengajaran-pengajaran. Saya menganggap cara ia dibesarkan unik, karena tidak semua orang punya hak istimewa untuk dibesarkan dengan cara ini, yang spesial dari sudut pandang Yahudi. Cara ia dibesarkan berbeda dari cara orang Yahudi lain di dunia, karena ia dibesarkan dalam suatu lingkungan yang konservatif. Dalam bahasa masa kini, saya bisa menyebut dia Salafi atau seorang fundamentalis yang memegang erat ajaran-ajaran agama, tanpa mengabaikan apapun hal yang besar ataupun hal yang kecil. Dari sisi ini, cara ia dibesarkan berbeda dari orang-orang Yahudi lainnya. Namun seperti yang ia katakan dalam Filipus pasal 3, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ketika ia melihat Kristus dan kebenaran yang akan ia peroleh melalui iman di dalam Kristus, ia menyadari bahwa apa yang ia pegang erat yang adalah perbuatan-perbuatan benar menurut hukum Taurat adalah sampah. Dalam ayat 9 ia berkata, bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Walau nama Yesus dari Nazaret adalah nama yang dibenci dan walau Paulus telah melihat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya, ia masih menyebut dia Yesus dari Nazaret. Mengapa dia masih menggunakan nama Yesus dari Nazaret, nama yang dibenci ini? Adalah konsep yang umum di benak manusia bahwa seseorang yang dibesarkan di Galilea, khususnya di kota Nazaret, adalah orang yang tidak berharga. Dan ini bukan sesuatu yang baru karena Yesaya berkata ia dihina dan dihindari orang. Namun dia akan terus berbicara tentang Yesus orang Nazaret
dengan berkata bahwa ia telah melihat dia. Dan ketika ia melihat dia, ia berkata, "Aku melihat cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku. Orang yang dibenci di mata bangsa ini dan di mataku pada masa kebodohanku mempunyai sebuah kemuliaan yang lebih unggul daripada kemuliaan makhluk ciptaan, bahkan lebih agung daripada cahaya matahari. Karena kemuliaan Kristus adalah kemuliaan Sang Pencipta, bukan kemuliaan makhluk ciptaan." Ini berarti Kristus di benak manusia masih saja Yesus dari Nazaret. Benar, Namun Paulus memiliki hak istimewa untuk melihat dia dalam kemuliaannya. benar. Tuhan Yesus Kristus. Benar. Sebelum ini Anda berkata bahwa orang Nazaret tidak hanya berarti seorang yang dibenci, Tidak. tetapi mempunyai arti lain. Itu berarti ranting, walau ia tumbuh dari tanah kering. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia adalah satu-satunya yang di dalamnya memiliki hidup sementara ada kematian dan kekeringan di seluruh bumi. Tetapi padanya ada embun dan ia mempunyai hidup. Di ayat 10, hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara. Saudara Yosef, Paulus berkata bahwa orang-orang percaya yang dipenjarakan adalah orang-orang kudus. Walau kita mendengar bahwa julukan ini eksklusif untuk suatu kategori orang tertentu. Bagaimana kita bisa tahu julukan yang tepat dan benar? Konsep-konsep manusia itu salah. Dan kita harus membetulkan konsep-konsep kita dalam terang kitab suci, bukan sebaliknya. Bukan menundukkan kitab suci pada konsep-konsep warisan yang mungkin salah dan mungkin semua itu salah. Orang-orang kudus adalah mereka semua yang datang untuk mengenal Kristus dan memisahkan diri mereka di dunia ini serta menjadi milik Kristus melalui korban darahnya yang dengannya ia telah menebus orang-orang percaya. Misalnya ketika kita membaca surat kepada jemaat di Ibrani, kita akan mengetahui bahwa sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ini berarti kita dikuduskan dan sempurna. Di dalam Kristus bukan karena ada hal yang baik dalam kita tidak sempurna dengan sendirinya sama sekali. Tetapi di dalam Kristus kita dikuduskan dan sempurna. Dan ia berkata dalam Ibrani 2 ayat 11, sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Tatkala kita berkata bahwa orang-orang percaya adalah saudara, dan bahwa Kristus tidak malu untuk memanggil mereka saudara, ini bukan sekedar sebuah pernyataan biasa atau sebuah julukan, namun semua itu memiliki satu muasal dan satu sumber kategori. Itulah sebabnya Kristus tidak malu untuk memanggil mereka saudara-saudara. Sebagai hasil dari penganiayaan dan keadaan yang berbahaya yang Paulus telah lakukan kepada orang-orang percaya, kita membaca sebuah perkataan yang aneh yang Paulus katakan, "Aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya." Mungkinkah untuk seorang percaya yang saleh menyangkal iman di bawah tekanan penganiayaan? Tampaknya bahwa ini sebenarnya sudah terjadi dan kemungkinan besar Paulus tidak pernah mengampuni dirinya sendiri untuk hal itu. Ketika kesakitan menjadi tak tertahankan, beberapa orang mungkin terpaksa mengatakan sesuatu yang tidak benar mengenai Kristus. Dan tentunya ini membuat orang-orang kudus ini mengalami penderitaan yang begitu besar. Kita tidak dapat melupakan Petrus tatkala ia harus menyangkali Kristus di bawah tekanan rasa takut. Dan bagaimana ia keluar dan menangis pilu bila mana ini terjadi di bawah tekanan penganiayaan. Tentunya hal ini telah menyebabkan kepedihan besar bagi orang-orang kudus yang mengucapkan perkataan tersebut. Dan ini membuat Paulus tidak mampu mengampuni dirinya sendiri dan apa yang ia katakan di sini membuktikan hal itu. Bagaimana orang percaya dapat menjaga dirinya sendiri agar tidak hancur di bawah tekanan yang mungkin memimpinnya untuk menyangkal di bawah tekanan penganiayaan? Mempersenjatai diri kita dengan pikiran tentang penderitaan dalam tubuh akan membantu kita. Khususnya ketika kita ingat akan Yesus Kristus seperti yang Alkitab katakan, ingatlah Yesus Kristus bangkit dari kematian. Ingatlah bahwa Tuhan kita bukanlah jalan yang mudah. Dan saya percaya bahwa Kristus menyemangati kita dalam Lukas 12 dengan berkata, "Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya." Tatkala kita mendengarkan dorongan semangat dari Kristus, sebelum kita menghadapi penganiayaan, ini akan sangat membantu kita. Mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, tetap bersama kami. Kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Kuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib.
bebaskan aku. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Saya punya pertanyaan. Mengapa Paulus menyebut kesaksiannya 2 kali dan pertobatannya sekali? Mengapa Paulus menyebut kesaksian tentang pertobatannya 2 kali? Pada faktanya, Paulus sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi padanya. Pertama, ia sangat bersyukur kepada Tuhan karena ia tidak meninggalkan dia dalam pengembaraannya dan terperdaya. Akan jadi suatu bencana besar bila hal itu terjadi. Tuhan bisa saja menghancurkannya. Seperti seekor cacing yang hina yang tidak berharga. Dengan siapakah Paulus membandingkan Allah yang besar ini? Allah bisa saja menghancurkannya, tetapi tidak ia lakukan. Karena Allah berurusan dengan dia. Menampakkan diri kepadanya dalam suatu perjumpaan yang luar biasa, serta memilih dia untuk menjadi seorang hamba dan saksi. Hal ini memiliki pengaruh besar dan sebuah dampak yang mendalam atas diri Paulus. Lalu datanglah perubahan yang menakjubkan yang dipandang sebagai perubahan yang paling indah yang telah terjadi di sepanjang sejarah membentuk awal penciptaan sampai pada akhirnya. Dari seseorang yang pada awalnya orang yang paling berdosa menjadi rasul yang terbesar. Pertobatan ini, Tuhan katakan bahwa ia akan menjadikan dia seorang model atau contoh. Agar orang tahu apa yang mampu ia lakukan. Jadi, Paulus merasa gembira untuk dapat membagikan kesaksiannya di hadapan orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Dengan berkata, diriku kini bukanlah aku yang dulu, berharap bahwa kesaksiannya akan membangkitkan semangat kudus dalam mereka sehingga mereka akan menjadi seperti dirinya. Juga, perkenanan besar dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepadanya sementara ia masih menentang dia meninggalkan jejak di dalamnya. Benar. Yang tak pernah dapat ia lupakan. Benar. Ia seperti aku telah menyakitimu dan engkau telah menjumpai aku dengan semua kebaikan Begitu ini. mudah bagi Tuhan untuk menghancurkan dia, tetapi tidak ia lakukan. Saudara Yosef, bila kita kembali ke ayat 6, dan sekarang aku harus menghadap ke pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya. Dengan tekun, dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Apa janji Allah bagi nenek moyang? Sehingga karena pengharapan tersebut, Paulus diadili. Janji tentang kedatangan Mesias, itulah yang dinantikan oleh semua orang Yahudi. Dan betapa indahnya itu bagi Paulus. Sehingga ketika Allah menepati janjinya yang 12 suku harapkan tercapai, sementara mereka dengan sungguh-sungguh beribadah siang dan malam, sayangnya ketika Kristus datang, ia ditolak dan disalibkan. Namun, penyaliban dan penguburannya bukanlah akhirnya. Paulus melanjutkan, mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Setelah Kristus datang, ia ditolak dan disalibkan. Dan setelah ia disalibkan dan mati, ia dibangkitkan oleh Allah. Dan itu tidak tampak aneh di mata Paulus. Karena Allah dapat membangkitkan orang mati. Dan karena ini dicatat dalam nubuat-nubuat perjanjian lama yang dimiliki oleh orang Yahudi. Jadi Paulus heran mengapa mereka menolak untuk percaya pada Kristus Sang Mesias yang besar ini. Dalam ayat 8, mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bukankah ada kisah-kisah yang dikenal tentang kebangkitan orang mati pada umumnya baik dalam Yudaisme atau dalam sejumlah agama Yunani kuno atau bahkan dalam agama Mesir di zaman Fir'aun? Sejauh yang saya tahu, mereka percaya akan adanya kebangkitan. Jadi tidakkah mereka tahu dengan baik akan perkara kebangkitan? Atau itu ada sebuah kebangkitan yang lain? Sebenarnya tidak semua orang percaya pada kebangkitan. Bahkan di tengah-tengah orang Yahudi ada orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Namun orang-orang Yahudi yang saleh tahu bahwa Allah adalah Allah yang membangkitkan orang mati. Dan saat Tuhan berkata kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Marta berkata kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Tentunya terang yang kita miliki tentang kebangkitan dalam kekristenan jauh lebih besar daripada terang yang mereka miliki dalam Yudaisme. Namun tentunya orang Yahudi yang saleh percaya akan adanya kebangkitan. Dan ketika Tuhan ingin menyangkal pernyataan orang Saduki yang menyangkal adanya kebangkitan, ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu baca yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub? Apakah dia Allah orang mati atau apakah dia Allah orang hidup? Karena semua orang hidup bagi dia. Jadi mereka sebenarnya percaya akan kebangkitan, tetapi ketika Kristus dibangkitkan, mereka tersandung. Dan Paulus di sini merasa heran dan bertanya, mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Saat Allah memanggil Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik, ia berkata kepadanya dalam ayat 16, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu
untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Apa yang Allah katakan sudah jelas, tetapi setelah itu ia memberitahu dia tentang masa depan. Aku akan mengasihkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Bagaimana ayat ini mampu menyimpulkan sejarah pelayanan Paulus di hari pertama pertobatan dan sampai hari terakhir? Saya dapat melihat dalam perkataan Kristus kepadanya dalam ayat 18 dan 19, yang bisa saya sebut sebagai 3 dampak Injil dan 2 hasil Injil. Untuk 3 dampaknya, 1 untuk membuka mata mereka. Ini berarti bahwa manusia secara alami dilahirkan buta secara rohani untuk membuka mata mereka. 2, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Karena faktanya manusia dilahirkan dalam dunia yang kelam. Manusia diam dalam kegelapan di negeri yang dinaungi maut. Jadi secara alami manusia diam dalam suatu negeri kegelapan. Namun pengaruh ketiga adalah dari kuasa iblis kepada Allah. Inilah 3 dampak dari Injil berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Siapapun yang masih belum berjumpa dengan pengaruh rangkap 3 dari Injil merupai seorang yang buta dalam sebuah kamar yang gelap. Dan seseorang yang sedang menutup matanya. Dan saya bertanya-tanya apakah ada pengharapan bagi orang ini untuk melihat. Ia buta, dan mata butanya ditutup dan ia sedang duduk di tempat yang gelap. Sampai akibat dari Injil itu pasif dan aktif. Hasil pasifnya, agar mereka memperoleh pengampunan dosa. Semua dosa telah diampuni ketika orang percaya berbalik kepada Kristus. Lalu hasil aktifnya mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan, sebuah bagian surgawi di antara orang-orang kudus. Terima kasih Saudara Tuhan Yosef, berkati-mu. studi ini benar-benar hebat dan kami ingin sekali tahu apa yang terjadi di sisi pasal ini dalam episode mendatang. Mari rangkum bersama hadirin di studio. Ketika Paulus berdiri di hadapan Agripa dan berkata bahwa ia merasa bahagia, apakah ia sedang berusaha untuk menyanjungnya? Tidak, itu bukan sanjungan. Sebaliknya ia benar-benar merasa bahagia karena ia bisa membagikan Injil kepada Agripa. Jadi ia merasa sangat bahagia dan ia tidak berusaha menyanjung. Janji apakah yang dibuat oleh Allah kepada nenek moyang yang demi pengharapannya Paulus diadili di hadapan Agripa? Itu tentang kedatangan Mesias. Sebagaimana kedua belas suku menantikan kedatangan Mesias, tapi ketika dia datang, mereka menolaknya, serta menyalibkan dia. Bukan hanya itu saja, mereka bersikeras menolaknya. Inilah alasan yang membuat Paulus sedih karena orang-orang ini bersikeras menolak Kristus. Mengapa Paulus menyebut kesaksian pertobatannya sebanyak 2 kali? Begitu mudah bagi Tuhan untuk menghancurkan Paulus, karena ia telah menganiaya orang percaya. Tapi sebaliknya, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata kepadanya, "Aku menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat." Jadi Paulus mengambil kesempatan itu. Sekali, 2 kali, khususnya yang terakhir di hadapan Raja Agripa. Karena ada sebuah sidang besar yang dihadiri oleh banyak orang. Jadi ia menganggap itu sebagai kesempatan besar dan peluang emas untuk bersaksi bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, terima kasih banyak dan terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. memberkatimu. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.